Halo semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya semuanya? Saya mendoakan agar Bapak Ibu dimanapun Anda berada sehat selalu dan putra-putrinya sehat juga dan bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Ya, kali ini kita membahas satu materi, yaitu bagaimana atau hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan pada mandi pada bayi yang baru lahir, ya. Mandi pada bayi baru lahir itu seperti apa? Nah, itu yang kira-kira yang akan kita bahas, ya. Namun sebelum bahasnya, saya mengucapkan terima kasih banyak selalu kepada para orang tua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang selalu rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas, ya. Dan bagi Anda yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, ya, like, dan boleh di-share kepada seluruh orang lain. Mana tahu seluruh orang lain itu atau teman-temannya, sejawatnya, atau saudara-saudaranya sangat membutuhkan informasi ini, ya. Mudah-mudahan bagi mereka juga materi ini bisa bermanfaat. Yuk kita mulai pembahasannya, ya. Mandi merupakan suatu rutinitas bagi manusia, ya, rutinitas kesehatan. Nah, demikian juga dengan pada bayi, ya. Bayi pun perlu mandi. Nah, tujuan utama manusia mandi tentunya adalah untuk kebersihan yang akan menopang kesehatannya. Nah, tetapi pada bayi atau anak-anak ternyata ada tujuan lain daripada mandi itu. Ya, diantaranya misalnya bonding atau hubungan yang erat antara orang tua ketika memandikan bayi atau anaknya, atau bermain, ya, bermain ketika misalnya bermain air, atau kita berikan misalnya mainan-mainan seperti bebek-bebek kecil yang terapung itu, atau misalnya juga stimulasi perkembangan di mana bayi itu akan mulai mengepak-ngepakkan atau menggerakkan tangannya atau menggerakkan kakinya dan lain sebagainya. Ini merupakan stimulasi perkembangan juga pada bayi kita, ya. Nah, sekarang pertanyaan atau kekhawatiran orang tua yang sering terjadi adalah yang pertama, kapan bayi baru lahir itu mandi, ya? Yang kedua adalah seberapa sering bayi yang baru lahir ini mandi, ya. Yang ketiga adalah bolehkah memandikan bayi yang belum lepas tali pusarnya. Nah, kita tahu bahwa bayi-bayi itu kan supaya lepas tali pusarnya itu butuh waktu kira-kira bisa 2 hari sampai 1 minggu tergantung daripada tali pusarnya, ya. Yang berikutnya adalah bagaimana cara memandikan bayi yang baik dan benar dan juga aman supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama kita bahas tentang kapan sih bayi yang baru lahir itu mandi. Kalau dulu itu memandikan bayi itu segera setelah lahir, ya. Bahkan dikatakan dulu itu dalam 1 jam pertama setelah bayi lahir. Tetapi semakin berkembangnya ilmu, dinyatakan oleh WHO bahwa memandikan bayi itu harus ditunda. Ditunda bisa 24 jam atau lebih, atau minimal ditunda 6 jam. Kenapa memandikan bayi baru lahir harus ditunda? Tentu ada alasannya. Alasannya ada 3. Yang pertama adalah untuk mencegah bayi hipotermia dan hipoglikemi. Kita tahu bahwa bayi itu riskan terhadap terjadinya dingin. Kalau bayinya kedinginan bisa mengakibatkan hipoglikemi atau bayinya lemah, pucat, dan lain sebagainya. Tanda-tanda bayi mengalami hipoglikemi, ya. Yang kedua adalah untuk tujuan IMD dan keberhasilan menyusui. Kita tahu bayi yang baru lahir, siogianya dia harus segera diletakkan ke dalam atau ke dekapan si ibunya, ke dada si ibunya, supaya bayi bisa memulai menyusu, ya. Nah, untuk itu, ketika bayi itu berada dalam dekapan si ibu atau IMD, maka keberhasilan menyusuinya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang ditempatkan atau yang tidak IMD ini, ya.
Jadi salah satu tujuan untuk ditundanya memandikan bayi adalah untuk keberhasilan IMD-nya. Yang ketiga adalah untuk mencegah kulit kering pada bayi. Kita tahu bahwa kulit bayi baru lahir itu ada vernixnya. Vernix itu yang ini ya, yang ada lapisan putih-putih ini. Nah, lapisan yang putih-putih ini itu akan mencegah bayi hipotermi dan juga kulit bayi kekeringan. Nah, ini salah satu tujuannya kenapa harus menunda memandikan bayi yang baru lahir. Pertanyaan yang kedua kita bahas yaitu setelah bayi di rumah, setelah pulang rumah sakit nih ceritanya, seberapa sering bayi mandi? Ternyata bayi yang baru lahir itu tidak harus mandi tiap hari. Wow. Alasannya apa? Alasannya adalah ternyata bayi itu jarang berkeringat dan juga jarang kotor ya. Nah, jadi menurut literatur itu memandikan bayi yang baru lahir itu cukup 3 kali dalam seminggu. Kalau misalnya lebih sering nggak apa-apa, tapi kita harus ingat sebenarnya 3 kali seminggu cukup untuk menjaga kebersihannya. Pertanyaan yang berikutnya kita bahas adalah sebelum tali pusarnya bayi itu belum lepas atau sebelum lepas, itu bolehkah memandikan bayinya? Nah, ternyata memandikannya boleh-boleh saja, tapi dengan cara pakai lap atau spong. Nah, jadi sampai kapan? Sampai tali pusarnya benar-benar lepas dan juga kering. Nah, jadi sebelum tali pusarnya lepas dan kering, diharapkan tidak langsung memandikan bayi langsung ke dalam air atau dicelup ke dalam air, tapi cukup dengan pakai lap atau spong. Nah, bagaimana cara kita mandikan bayi dengan lap atau spong? Sama prinsipnya dengan memandikan bayi seperti biasa, tetapi kita tidak memasukkan bayinya ke dalam air secara langsung. Caranya bagaimana? Yang pertama kita harus siapkan baskom yang berisi air yang suam-suam kuku. Ingat, suam-suam kuku. Jangan terlalu panas, karena kalau terlalu panas berlebihan, maka akan mengakibatkan bayi itu kulitnya akan kemerahan dan juga terlalu kering. Nah, ini juga tidak baik bagi kesehatan kulit dari si bayi. Yang berikutnya, siapkan waslap yang dicelupkan air tanpa sabun. Nah, ya. Yang berikutnya, letakkan bayi yang diberi alas ya, supaya apa? Supaya bayinya juga tidak mengalami hipotermi atau kedinginan ya. Yang berikutnya, bersihkan wajah bayi terlebih dahulu, lalu ke badan, ke tangan, dan terakhir adalah ke bagian atau area yang di dalam popok ya. Yang berikutnya, jaga kehangatan bayi dan tetap menggunakan handuk yang kering. Nah, misalnya bisa Anda coba adalah mengelap atau melakukan spong pada bayi itu dengan cara wajahnya dulu yang dilap, tapi bagian badannya itu masih ditutupi dengan handuk atau pakaian, lalu diganti. Kalau misalnya badannya yang dilap, bagian kakinya harus juga ditutupi. Jadi satu-satu boleh-boleh saja Anda melapnya dengan metode yang seperti itu. Yang berikutnya adalah kapan bayi itu mandi seperti biasa. Mandi seperti biasa maksudnya adalah mandi dengan mencelupkan bayinya ke dalam bak mandinya atau ke dalam baskomnya, atau mencelupkan bayi ke dalam air. Nah, prinsipnya ini boleh dilakukan setelah bayi itu lepas tali pusarnya dan benar-benar kering. Tapi juga ingat, lihat respon daripada si bayi. Apabila bayi itu masih menangis secara histeris kuat, atau bayinya tiba-tiba membiru atau pucat, nah mungkin saja bayinya masih belum siap untuk dimandikan. Hati-hati ya, lihat respon bayi Anda. Berikut adalah tips keamanan dalam memandikan bayi, khususnya pada bayi-bayi yang baru lahir ya. Yang pertama adalah gunakan bak atau ember ukuran bayi ya, jangan ukuran terlalu besar. Utamakan yang keras dan bertekstur, atau prinsipnya adalah tidak licin. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti kita letakkan bayinya ternyata tergelincir yang bisa mengakibatkan banyak kecelakaan, misalnya tenggelam dalam baknya. Jadi contohnya ini ada
ada alat bantunya. Nah, kalau seperti ini keadaannya yang warna biru ini ya, ini kan dia licin. Nah, bisa saja kita tambahkan dengan handuk yang lebar. Handuk yang lebar kita taruh di dalam baskomnya ini, lalu kemudian bayi kita letakkan di atasnya. Supaya apa? Supaya teksturnya tidak terlalu licin dan si bayinya aman dan tidak gampang tergelincir gitu ya. Nah, yang kedua adalah pastikan kita memegang bayi secara erat ya. Dan bila perlu gunakan handuk ya. Bisa dengan cara memegang satu tangan untuk memegang lengan dan juga ke bagian kepalanya ya. Dan bagian tangan yang satu kita untuk membersihkan badannya. Atau supaya pegangan kita ini tidak gampang lepas, kita bisa menggunakan handuk ya. Nah, kalau kita pakai handuk seperti ini tentunya itu pegangannya itu lebih erat dibandingkan tangan kita tanpa memakai alas ya. Jadi prinsipnya jangan sampai tergelincir pegangan kita ya. Yang berikutnya, jangan meninggalkan bayi saat sedang mandi. Walaupun hanya sebentar, jangan. Misalnya nih, tiba-tiba handphone Anda berbunyi, Anda tinggalkan bayi Anda, dan Anda mengangkat telepon misalnya di kamar tidur. Nah, jangan melakukan seperti itu. Karena kita tidak tahu kapan terjadinya kecelakaan. Nah, kecelakaan itu bisa sangat fatal terjadi pada bayi-bayi, terutama pada bayi-bayi pada minggu-minggu pertama. Jadi ingat, jangan meninggalkan bayi Anda. Gunakan suhu air yang kurang lebih itu 120 derajat Fahrenheit, atau kalau buat pada derajat Celcius kurang lebih adalah 48 derajat, atau intinya jangan melebihi dari suhu ini. Biasanya apabila melebihi suhu ini, maka bayi itu kulitnya akan iritasi atau kemerahan dan juga akan gampang sangat kering ya. Itu kurang baik bagi kesehatan kulit si bayi. Nah, yang berikut adalah hindari mencelupkan bagian kepala si bayi ya. Karena apa? Karena yang pertama, kalau misalnya kita celupkan kepalanya bisa kena ke mata, padahal bisa saja air dalam baskomnya itu sudah ada sabun dan lain sebagainya, otomatis akan mengiritasi matanya, bisa nanti matanya itu berwarna merah. Yang kedua, kalau misalnya juga airnya kemasukan mulut, bisa saja bayinya menelan daripada air yang tadi. Nah, itu bisa mengganggu kesehatan pencernaan si bayinya, atau bisa juga masuk ke hidung mengakibatkan bayinya tersedak gitu ya. Atau bisa juga airnya masuk ke dalam telinga, itu mengakibatkan nanti gejala infeksi atau peradangan pada telinga si bayi ya. Jadi yang berikutnya, gunakan sabun seperlunya. Tidak perlu banyak-banyak menggunakan sabun ya. Sabun yang kita gunakan pada bayi, karena kulit bayi itu masih sensitif, maka kita gunakan yang ringan atau mild itu ya. Dan juga pH-nya netral ya. Kalau kita ingin mensampoin atau mengkeramas bayi, gunakan sampo itu hanya kurang lebih 2-3 kali dalam seminggu. Jangan terlalu sering juga, karena akan mengganggu dari ekosistem dari kulit kepala si bayi kita. Yang terakhir adalah bersihkan dengan handuk dengan benar. Jangan menggosok-gosokkannya. Artinya, satu, kita pilih handuk bayi yang lembut gitu ya, yang tidak kasar. Yang kedua, jangan menggosoknya terlalu kuat karena bisa mengiritasi kulit dari bayi kita. Itu semuanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sudah paparkan tentang hal memandikan pada bayi-bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Dadah.